Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyimpan ribuan cerita dalam setiap garisan seninya, setiap bunyi musiknya, dan setiap tariannya. Mari kita telusuri kekayaan budaya Nusantara yang begitu beragam dan mempesona. Indonesia, negeri seribu bahasa, seribu adat, dan seribu keindahan. Dalam setiap sudut negeri ini, kita akan menemukan warisan budaya yang terus hidup dan berkembang. Di tengah hamparan hijau tanah Ogan Komering Ulu, tersimpan sebuah perpaduan budaya yang unik. Contohnya yaitu tradisi ara-araan, adat Padang, dan kesenian Tambua dan Tansa. Sebuah warisan leluhur Minangkabau yang tetap hidup ribuan kilometer dari ranah asalnya. Tradisi ara-araan adat Padang dengan segenap kemegahan dan keindahannya mewarnai kehidupan masyarakat setempat. Iringan tambuhan, tambua, dan tansa yang merdu membahana mengiringi langkah para pengarak yang anggun dalam balutan pakaian adat Minang yang memukau. Arak-arakan ini bukan sekedar seremoni belaka, melainkan sebuah cerminan sejarah interaksi antara masyarakat Minang dan penduduk asli Oku. Dahulu kala, para perantau Minang datang ke tanah Oku membawa serta budaya dan tradisi mereka. Seiring berjalannya waktu, budaya Minang berakar kuat dan melebur dengan budaya lokal, melahirkan sebuah harmoni yang unik. Pernahkah Anda mendengar dentuman suara ritmis yang menggema di beberapa acara? Itulah suara khas Tambua Tansa, alat musik tradisional Minangkabau yang begitu unik. Mari kita ikuti perjalanan untuk mengungkap rahasia di balik alat musik yang satu ini. Dari mana? Padang. Lah, Provinsi Padang. Kabupaten Agam. Kecamatan Tanjung Raya. Desa Pandan. Desa Pandan. Jadi intinya tuh dari Desa Pandan. Ya. Kalau awal pelestariannya tuh cak mana Pak? Dimulai Awal dari apa? pelestariannya itu sekitar tahun 40. Kita sudah merdeka tahun 50-an. Itu dilestarikan masih 4 desa di 11 desa di Desa Kampung Tengah. Itu desa apa Pak yang melestarikannya? Melestarikan Pandan, Sungai Batang, Galapung, Batu Nanggai, Muka Jalan, Sigiran. Yang pertama kalian itu di desa mana Pak? Desa Pandan Awal mulai. awalnya. Tapi sekarang ini kalau disebut Desa Pandan untuk sekarang ini dari desa ada lagi daerah Sumatera Barat. Desa dulu tuh sekarang menjadi Jorong Pandan namanya. Apa lagi? Awal terciptanya itu cak mana Pak? Jalan cerita terciptanya itu tadi. Itu terciptanya itu mencari apa untuk hiburan. Hiburan kita. Sebenarnya orang seni ini emang harus mencari hiburan. Keseniannya tadi apalah yang bisa untuk mengumpulkan generasi, mengumpulkan orang-orang, apa namanya? Uang. Mengumpulkan penduduk. Terciptalah tambur tadi. Nah, itu tuh terjadinya. Jadi gunanya tambur tuh awalnya buat hiburan. Untuk hiburan. Hiburan kita pertama, kalau untuk irama tambur itu namanya siamang tagagau. Bunyi siamang. Siamang boh. Enak. Itu Dani pandai itu. Sudah tuh mage tontong. Yang digugah di totos ban kayunya. Tung tok. Itu namanya mage tontong. Sudah tuh riak mancam. Riak tuh ombak. Riak banyu. Iya banyu danau. Tak.
ada irama itu riak mantam namanya. Sudah tuh ada pula yang agak cepat iramanya, itu namanya di Cangkamil dinamakannya itu tuh ketang tagajan. Jadi bunyinya tuh kalau seperti zaman tagagau itu bunyinya tak taragaraga berdung. Kan terdengar cak siamang boh 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 boh. Itu irama tambornya. Irama cepatnya. Cepatnya. Kan kita dengar itu tuh uang seni dino apa yang terdengar bisa menjadi. Musik bisa jadi iya. Irama. Itu yang seni nyanyi itu tidak bisa dibawa tari, tidak bisa dibawakan itu, tidak bisa dibawa dari piring, tidak bisa digoyangkan, tidak. Katanya kita bayi rama, tak taragara, garudung, taraga, dung, itu tidak bisa itu dari piring. Kita tuh yang ada ban kayunya ditotos, itu bunyinya tak terat tak dung tang. Tentang itu nambah bunyi cak tontong kan. Apa namanya tontong kalau dibangun itu yang dari bambu itu apa namanya? Kalau kita buat bambu tontong namanya. Di sini apa itu namanya? Dia di pos kambing dia. Yentong apa? Bukan. Jadi yang dinyanyikan upi tuh upia apa tuh upia sisir tuh tak tontong tuh itu bunyi tontong. Jadi kami tuh memakai namo itu mandek bunyi dari bunyi. Asal bunyi tontong tuh kan ini tong. Nah, jadi itulah. Jadilah irama tadi. Iramanya. Sudah tuh. Kalau untuk kegunaan tambur itu untuk apa sebenarnya Pak? Tapi tadi kegunaan tambur itu untuk menyambut tamu terhormat. Tamu terhormat itu seperti lurah yang datang, bupati yang datang ke kita, camat yang datang, presiden yang datang, itu disambut dengan tambur. Jadi untuk penghargaan, penyambutan apa namanya? Ya, menyambut. Seremoni yang ya, penyambutan. Jadi kita tuh dielaborasikan deknya dalam kesenian, seni itu yang bagus-bagus yang harus ditampilkan. Diadakanlah tari piring, diadakan pencak silat. Buat kolaborasi dengan tambur tadi. Iya. Itulah penyambut tamu. Kalau kita menyambut tamu di depan, tamu di sini, kita dari sini menyambut, namanya menyambut. Sambut dengan tari piring, sambut dengan pencak silat, sambut dengan tambor. Saja. Nanti alah tibo, nandi japuik nan alah tabau, disongsong silek joga lombang, tandorang nina, baralek gadang. Kalau main jago, tak guna kesemangga sih. Jangan suka duduk banana, orang paman orang sakit. Tak tonton kalau main jago, tak guna kesemangga sih. Hati-hati orang di kampung bulayanan kesemangga jalan. Dengan iringan teguan tambur dan tansa yang merdu, ara-araan dimulai. Para pengarak dengan anggun melangkah, mengenakan pakaian adat Minang yang penuh warna. Motif-motif khas Minang menghiasi setiap inci busana mereka, menambah keindahan tampilan visualnya. Dahulu kala, para perantau Minang datang membawa serta khazanah budaya yang kaya. Seiring berjalannya waktu, budaya Minang melebur dengan harmoni ke dalam kehidupan masyarakat Oku. Ara-araan adat Padang yang kita saksikan hari ini adalah bukti nyata dari perpaduan budaya yang indah ini.
tambur dengan bentuknya yang unik menyerupai drum menjadi pusat perhatian dalam setiap pertunjukan musik tradisional Minang. Di jantung tanah Minangkabau, di mana adat dan budaya begitu kental, kita akan menemukan dua instrumen musik yang begitu lekat dengan kehidupan masyarakatnya, yaitu tambur dan tansa. Setiap pukulan tambur seolah menjadi denyut nadi yang menggerakkan semangat para penari dan pendengar. Tansa dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan atau alat pukul yang khusus, dapat menghasilkan suara yang merdu dan bermelodi. Di balik keindahan visual, ara-araan adat Padang syarat akan nilai-nilai luhur, gotong royong, saling menghormati, dan persatuan menjadi pondasi utama acara ini. Masyarakat dari berbagai latar belakang bersatu padu menunjukkan semangat kebersamaan yang tinggi. Selain sebagai hiburan, Tambua Tansa juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Alat musik ini sering digunakan dalam upacara adat seperti pernikahan atau panen. Melalui musik ini, masyarakat mempererat tali silaturahmi dengan menjaga kelestarian tradisi leluhur. Motivasinya ingin membangkitkan warisan dari leluhur orang tua kita supaya membudidayakan kesenian tambur ini. Sejak kapan Anda mulai main tambur? Kalau kita main tambur semenjak kita dari kecil sudah dididik oleh orang tua dari umur sekitar 10 tahunan sampai sekarang. Apa yang paling disukai dari permainan tambur? Sebenarnya permainan tambur itu kita sukai semua, sebab kita ikut tambur ini dari hati. Di acara apa saja yang bisa tampil? Acara-acara yang kita tampilkan sebenarnya banyak. Pertama dari event-event dari festival, hajatan orang pernikahan, dan banyak lagi, tidak bisa disebutkan satu persatu. Di balik irama merdu Tambua dan Tansa, baju adat bukan hanya pelengkap, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari pertunjukan Tambua dan Tansa. Warna-warni cerah dan motif yang khas menciptakan suasana meriah dan semarak. Gerakan para penabuh yang lincah semakin terlihat indah saat dipadukan dengan keindahan busana. Dapat kita lihat bagaimana baju adat ini memperkaya pertunjukan Tambua dan Tansa dan menjadikannya sebuah karya seni yang memukau. Pencampuran budaya antara Padang dan Oku telah menciptakan kekayaan budaya yang unik. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan, namun kedua budaya ini tetap saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Proses akulturasi ini terus berlangsung dan akan melahirkan bentuk-bentuk budaya baru yang menarik untuk dipelajari. Jika dilihat dari video tersebut, Tambua dan Tansa merupakan bagian dari alat musik tradisional Minang yang tetap hidup walaupun jauh dari tempat asalnya. Alat musik ini memiliki peran penting dalam berbagai acara seperti acara pernikahan, sehingga menjadi simbol kekayaan budaya dan warisan leluhur. Selain sebagai alat musik, Tambua dan Tansa juga memiliki fungsi sosial yang kuat. Keduanya berfungsi sebagai media komunikasi, pengikat persatuan, serta sarana hiburan dalam masyarakat. Melalui irama dan liriknya,
masyarakat dapat mengekspresikan perasaan, menyampaikan pesan, dan mempererat tali silaturahmi. Tambua dan Tansa adalah warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Minang yang berada di Oku. Pelestariannya tidak hanya penting untuk menjaga identitas budaya, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan upaya yang konsisten dan terpadu, Tambua dan Tansa dapat terus hidup dan berkembang sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Meskipun memiliki nilai budaya yang tinggi, Tambua dan Tansa menghadapi tantangan dalam pelestariannya. Modernisasi, pengaruh budaya asing, dan kurangnya minat generasi muda terhadap seni tradisional menjadi beberapa faktor yang mengancam keberadaan Tambua dan Tansa. Framelands Music.